Kami senang untuk men-sharingkan kembali ini ide dari Degree Synergy International sebagai konsultan untuk teman-teman bisa terjemahkan, untuk bisa implementasikan mungkin, diskusikan untuk kita bisa lihat. Sekarang kita perhatikan apa yang ada. Kami senang ambil kesimpulan 3 hal yang sangat penting. Pertama, Corona itu mengubah kehidupan dari pelanggan. Bahkan keputusan mereka. Tadi kita lihat ya, bagaimana channel pembelian mereka, informasi mereka juga berubah. Kenapa? Karena ada 3 kekuatan yang kita lihat dalam hal ini. Disruption yang akan terjadi. Pertama, kemampuan membeli pelanggan atau mindset pelanggan adalah bagaimana men-secure cash flow mereka. Keuangan mereka. Economic downturn. Banyak beberapa mungkin terimbas gitu ya. Kedua, mereka berubah. Tadinya mau beli budgetnya 500 juta, mungkin tadinya cuma 200 jutaan gitu. Tadinya mau mobil baru, mungkin mobil bekas nanti mereka beli. Itu sesuatu yang mungkin akan terjadi. Dan digital, ini yang menjadi shock bagi dealer juga ya. Bagaimana kita siap terkait dengan digital showroom kita yang benar-benar memberikan bring the experience from conventional store atau outlet ke digital store. Itu yang kita lihat. COVID transforming consumer lives. Kedua, perubahannya itu nggak linear, mendadak gitu. Shock kita. Sejak diumumkan awal Maret, berubah. Tinggal di rumah, orang takut ketemu, pakai masker, dan segala macam. Tapi, company bisa influence. Kalau Anda mempunyai ide-ide, contoh ya, misalnya kami ambil contoh beberapa company-company yang mulai melakukan transforming digital gitu. Ada beberapa yang bahkan melakukan augmented reality, segala macam ya. Tapi itu yang terjadi. Anda harus siap dalam hal perubahan. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut. The future is now. Kita perlu siapkan. Kita perlu siapkan bahwa nggak ada mungkin terkait dengan industrial 4.0 itu bukan besok-besok, tapi sekarang mulai terjadi. Udah jadi new normal yang ada. Ini 3 hal yang kita harus prepare. Oleh karena itu, teman-teman, kami bagi 2. Secara organisasi, apa yang harus kita siapkan? Kembali, kami berikan idenya. Jika Bapak Ibu senang untuk diskusi, ngobrol, boleh kontak kita juga ya untuk hal tersebut. Customer and marketing, apa yang harus kita lakukan? Kita langsung lihat bagaimana organisasi, dealership, company, agen pemegang merek, atau perusahaan gitu ya. Apa yang harus Anda siapkan? Kami senang lanjut. Pertama adalah begini. Bapak Ibu sekalian, COVID itu berubahnya luar biasa. Anda tercengang gitu ya. Gila, marketnya turunnya habis-habisan. Kesiapan perilaku masyarakatnya berubahnya luar biasa. Nah, pertanyaan pertama atau hal yang perlu kita siapin pertama sebagai organisasi adalah apakah kita punya create atau punya rapid response and transformation team? Apa maksudnya? Leaders di company. Anda harus punya gugus tugas atau tim pengambil keputusan yang tugasnya untuk align lagi organization-nya, set up priorities-nya, terus apa yang harus dilakukan. Dan ketiga yang paling penting adalah tim ini harus cepat berubah. Apa yang ada? Nanti saya akan jelaskan strategi kedua. Jadi yang kami mau bilang adalah harus ada orang yang ditunjuk atau kelompok yang ditunjuk di perusahaan Anda untuk ambil keputusan. Dan dia harus punya lintas divisi. Lintas divisi maksudnya gini, harus birokrasi harus udah dihilangin dulu nih. Dia harus keputusan ini, ngajak meeting yang mana, segala macam ya, untuk lihat perubahan yang ada. Ini terkait juga tim yang dibuat atau manajemen dari dealership atau agen pemegang merek. Apakah Anda develop scenario based planning approach? Tidak bisa di COVID ini, kami mau sampaikan begini. Tidak bisa di COVID ini kita bilang gini,
Kan kita udah punya 5 years plan, planning untuk 5 tahun ke depan, planning untuk 3 tahun ke depan, atau 1 tahun ke depan. Itu semua berubah, teman-teman. Maka di COVID ini kita harus bikin begini, oke, sekarang PSBB baru dibuka nih, di awal-awal Juni ini, gitu ya, di minggu-minggu ini. Kita harus planning kan, market kalau growing-nya 30%, apa yang harus kita lakukan? Ternyata marketnya turun lagi nih, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus ada punya skenario base, leaders yang ada untuk mulai mikirin, teman-teman. Karena harus disiapkan, nggak ada lagi tuh stickness. Kita, pokoknya saya mau nggak berubah gitu. Dan para leaders ataupun orang yang dipilih, jangan takut dicap begini, kok kamu berubah-berubah terus sih? Gitu. Tidak. Itu yang dibutuhin sekarang. Untuk kita plan A, nggak jalan, ganti plan B. Terus buat PDCA yang ada. Kembali, ini ide yang Bapak Ibu bisa mulai terjemahkan di dealership. Ya. Ketiga, apakah kita punya capability? Dealers, apakah Anda melihat organization capability yang ada? Gitu. Maksudnya apa? Sales Anda sekarang menghadapi pelanggan, saya ambil contoh sales dulu ya. Sales Anda menghadapi pelanggan di pameran gitu ya, kasih brosur di customer lari. Gitu. Atau mereka coba canvassing, ngetok rumah orang. Nggak akan diketemui. Itu yang kita, kondisi pelanggan yang terjadi. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita develop digital capability dari sales kita misalnya? Bagaimana cara bikin iklan, bagaimana bikin konten di sosial media misalnya, bagaimana membuat followersnya naik segala macam. Itu yang Anda perlu lihat. Secara dealership, contoh. Apakah Anda, teman-teman semua, punya digital showroom? Customer sekarang mau menggunakan handphone mereka untuk mendapatkan pelanggan ataupun pengalaman pelanggan yang sama. Digital showroom bukan hanya website. Tapi, oke, saya bisa bayar seperti Traveloka. Saya bisa review videonya. Saya bisa test drive minta, gitu, dapat konfirmasinya. Saya bisa diingatkan untuk service booking langsung misalnya. That's something yang capability yang kita harus lihat. Bukan hanya posting di Instagram. Let's see, kita perlu analisa apa perilaku yang ada. Itu ketiga, teman-teman. Keempat, yang kita mau perhatikan. Leaders, Anda pun harus berubah. Tadi saya bilang bahwa leaders atau pemimpin jangan takut untuk berubah. Karena semua konsultan ataupun pemain otomotif, dia sedang cari pola, sedang mengamati apa yang terjadi. Pelajarannya apa? Maka oleh karena itu Degree Synergy International lagi sedang mempersiapkan untuk yang sales dan sedang melaunching juga untuk yang after sales nanti sebentar lagi. Apa perilaku pelanggan untuk servis segala macam, nanti Bapak Ibu akan undang lagi untuk webinar selanjutnya. Nah, yang saya mau bilang di leaders ini adalah apakah Anda menunjukkan careness-nya? Pelanggan tahu bahwa leaders kita ataupun merek kita peduli. Nah, beberapa dealer melakukan itu ya. Kami amati juga ada yang bikin video, kita care, merek kami tidak akan hengkang dari Indonesia, kami akan bersama-sama. Itu yang harus ada secara komunikasi ya. Tapi secara internal pun, tim di internal bisa melihat apa yang akan menjadi careness-nya. Atau kita demonstrate bukan hanya perintah dan cek gitu ya, tapi kita menjadi role model, care sama mereka juga harus siap berubah dan transparan communication. Itu keempat. Sekarang yang terakhir, ide kami untuk bisa diterapkan. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, COVID kembali itu mengubah seluruh elemen ya, yang ada. Nah yang kami mau perhatikan adalah begini, segmentasi produk dan customer pun juga harus berubah. Degree Synergy International melaunching atau mensosialisasikan kepada seluruh klien kita kategori pelanggan
dealer-dealer ataupun pelaku otomotif perlu untuk mengamatinya seperti ini. Oke, ini khusus untuk ini salah satunya akan sangat berimpact untuk kalau teman-teman bermain di fleet atau B2B, gitu ya. Kita mau lihat, oke, perusahaan customer saya ini, saya mau analisanya 4S. Severe, survive, stable, sama steady. Severe, oke. Si customer yang severe ini impact-nya karena COVID ke bisnis dia apa ya? Apa yang bisa saya lakukan? Top manajemen dan kepala cabang, Anda harus bisa udah gambarin dan petain ini. Sehingga, oke, yang severe berapa persen ya? Yang survive berapa persen ya? Jangan-jangan ada kelompok usaha ataupun perusahaan yang stable. Stable di sini artinya mungkin dia terimpactnya dikit, gitu ya. Mereka cuma mau pastikan semuanya berjalan oke. Tak tahu yang steady dia growing banget. Lihatlah setiap peluang yang ada. Di kelompok yang kanan, kami juga senang membuat teman-teman membuka pikiran teman-temannya di sini adalah produk kategori. Kita nggak ada bisa bilang medium, high, low lagi. Tapi kategori kita dan services kita, oke, saya mau pasti ini. Apakah saya 4P, peculiar atau hilang, postpone, punctuate, sama premier? Mobil terus terang berada di postpone sama peculiar. Tapi kita berada di segmen yang mana? Services misalnya, service mobil harusnya berada di punctuate ataupun premier untuk kita beredukasi pelanggan. Ini yang kami mau gambarkan kepada teman-teman untuk yuk buka cara kita menganalisa. Ini dari Degree Synergy International. Gimana cara mengimplementasikannya? Customer Business Impact Analysis. Anda harus bisa lihat. Karena customer itu ujung tombak dan roda perputaran ekonomi ataupun bisnis kita. Ini yang teman-teman perlu sampaikan ataupun buat analisa yang ada. Itu secara organisasi, teman-teman. Kesimpulannya, Anda punya tim gerak cepat yang harus siap berubah. Kedua, buatlah planning skenario based planning. Skenario A, jalan apa yang harus dilakukan. Skenario B, jalan apa yang harus dilakukan. Atau kalau ini nggak jalan, planningnya gimana? Itu kedua. Ketiga, teman-teman, yang kami senang anjurkan kembali, bagaimana dengan kapabilitas dari tim Anda, organisasi Anda. Digital is the must. Future is now sekarang. Keempat, yang senang saya bilang adalah perubahan cara memimpin. Sebagai leaders, jangan takut berubah. Jangan takut dicap, lu berubah-berubah terus ya. Nggak ada masalah, teman-teman. Karena COVID harus berubah. Dan transparansi bicara dengan mereka. Kelima, tadi kami senang sebutkan, yuk mari analisa customer impact dan produk kita. Ini ide yang teman-teman bisa terjemahkan. Sekarang bagaimana dengan pelanggan atau marketing yang kita senang lihat ya. Nah, kami senang lihat gini, strategi pertama yang kita mau bilang, double down on digital. Fokus Anda coba dulu untuk digital. Kita harus present atau hadir secara digital di customer dan dibuat customer bisa ketemu dengan kita itu. Gampang menemukan kita. Bukan hanya website ya, di mana website misalnya loadingnya aja lama gitu ya. Tapi benar-benar experience-nya dicoba. Kita siapkan. Dan ini kita juga membantu beberapa dealer untuk terkait dengan hal ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Bagaimana engage customer experience di digital? Contoh, misalnya di dealer showroom kita. Apakah kita juga bring store feel to the digital experience? Bisa chatting dengan salesnya langsung, bisa video review langsung gitu ya. Dia bisa beli kayak Traveloka misalnya. Jadi pengalaman pelanggan itu penting. Tapi ketiga, terkait dengan double down on digital, kami senang bilang gini. Mungkin sebelum COVID, fokus kita adalah untuk memberikan ataupun fokus ke marketing campaign secara konvensional. Nah sekarang secara COVID, setelah COVID sebenarnya atau new normal yang ada, kami senang bilang
drive traffic into your digital asset. Gimana buat digital kita dikenal? Iklan, aktif di sosial media. Iklan pun kita bisa pilih ya. Oke, segmen mobil ini apa yang harus saya coba bantu dealer saya untuk mengerti caranya beriklan. Sales saya gimana cara dia posting? Mungkin kelihatannya Pak, nanti mungkin dia balik lagi gitu ya. We need to prepare every scenario. Itu yang kami mau bilang. Lanjut. Sekarang apakah Anda juga meningkatkan kehadiran Anda di sosial media dan terintegrasi dengan sales Anda, Bapak Ibu? Maksudnya apa? Sales kadang-kadang bingung, aduh, saya mau posting apa lagi ya? Bingung mereka. Nah, ini kita juga harus fasilitasi. Activity yang bisa meningkatkan, yang menarik bagi mereka, bagi pelanggan. Jadi pertama, kita harus double down on digital. Kedua, Bapak Ibu, kami senang untuk let's think kreatif. Kita mau pikir kreatif nih yang ada untuk pelanggan. Pelanggan takut ketemu, pelanggan mungkin berpikir gimana ya kalau beli mobil atau mobil saya diservis, apakah sekarang waktu yang tepat? Kita sebagai pelaku otomotif, kita harus berpikir inovasi. Yang kami mau bilang pertama adalah direct to consumer models. Customer bisa nggak servis di rumah? Gitu. Di pick up servisnya misalnya. Atau ada ide-ide bisnis misalnya terkait dengan direct atau do it yourself, DIY. Ganti aki sendiri, kita jualan aki. Misalnya kalau di sini ada toko spare part ya yang join ya. Nah ini juga kita perlu pastikan teman-teman yang ada. Next. Buatlah servis Anda diketahui atau ada di tempat-tempat di mana customer tetap berada. Dengan mobile service, atau bahkan kami sedang mengambil contoh satu premium brand ya, merek premium di Indonesia. Mereka bahkan menyiapkan merek premium bahkan ya teman-teman. Mereka siapkan rapid ataupun fast response technical service. Service langsung yang cepat pakai motor merek premium. Ini Anda untuk lihat bahwa ada revenue gain, ada revenue yang harus di-secure, pendapatannya. Ini teman-teman harus bisa lihat. Apakah customer gampang untuk booking service? Siap atau enggak kita? Itu yang kita perlu perhatikan. Nah, collaboration channel. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya rekanan terkait dengan misalnya asuransi, ini ide aja ya, kembali ini ide dari kami, asuransi gitu. Oh beli mobil A dapat asuransi COVID 10 juta, 20 juta. Anda menyentuh hal yang fundamental kepada pelanggan. Itu idenya. Atau gini, kadang-kadang orang kan bilang, Pak jualan sekarang susah Pak. Leasing ketat banget gitu ya. Kita harus pahami bahwa juga perusahaan leasing. Dengan terjadinya COVID, banyak pelanggan bahkan mau restruktur atau minta keringanan gitu ya. Itu hampir ratusan triliun utangnya. Mereka juga pusing mikirin, oh orang yang utang jangan-jangan batuk-batuk semua nih. Nah itu mereka juga harus perhatiin. Tapi kita bisa lihat begini teman-teman. Ini ide dari kami lagi ya, sedang kami sampaikan. Apakah kita ada kerjasama dengan leasing? Contoh pelanggan yang kategorinya sehat. Mobilnya udah 4 tahun atau 3 tahun. Dia contoh misalnya kalau saya beli mobil gitu ya, saya kurang dari 3 tahun misalnya kredit. Dan lancar. Bisa nggak kita kerjasama dengan mereka? Itu yang harus ada ide-ide collaboration dan innovation. Itu yang kami sedang sampaikan. Dan keempat, innovationnya, digital is the key. Present digital itu key-nya. Kami bekerja sama dengan satu dealer pada waktu sebelum Lebaran ya atau Hari Raya. Mereka melakukan begini teman-teman. Dia menganalisa hot prospeknya dan mereka mengundang salah satu pembicara religion mereka atau religius mereka, ustadz ya pada waktu itu, dan mereka bikin acara buka puasa bareng tapi ada ceramahnya dan ditemenin sama sales di bawah gimmick. Itu resultnya luar biasa. Nah, apakah kita ada ide-ide, let's say bagaimana lakukan suatu activity di digital? Untuk libatkan influencer juga jauh lebih baik ya. Kelima yang saya mau perhatikan, customer sekarang sangat memperhatikan untuk beli dengan bulk atau besar.
Nah, apakah Anda menampilkan komunikasi untuk terkait dengan loyalty program? Berikan customer loyalty program, oke, service kontrak dengan pelanggan dan segala macam. Dengan benefit-benefit yang ada. Ini yang kita perlu buat innovation channel dan kita untuk secure bisnis kita di otomotif. Itu gambaran dari kami. Lanjut. Strategi ketiga adalah transform store operation and win on SafeX. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, ini sudah terjadi beberapa dealer. Orang sekarang mau ketemu sesama manusia atau orang juga, itu takut. Tapi orang mengunjungi dealer kita harus diyakinkan. Yang pertama harus dilakukan adalah protokol kesehatannya diterapkan di dealer. Contoh, orang masuk dicek suhu badannya atau temperatur badannya. Bagaimana jarak servisnya atau jarak duduknya, hand sanitizer, masker, segala macam. Tapi yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, mari komunikasikan. Sampaikan ke pelanggan bahwa datang ke showroom kita itu aman. Servis di showroom kita tidak aman bagi mereka. Ini yang sangat fundamental, Anda harus coba. Bukan coba, harus adakan jadi prosedur yang ada. Jadi, terapkan protokol COVID-nya dan juga bagaimana mengkomunikasikan kepada pelanggan. Touch your customer emotion. Apa maksudnya, teman-teman? Sekarang, banyak pelanggan atau banyak agen pemegang merek mau touch emosionalnya. Ini untuk fundamental ataupun investasi jangka panjang gitu ya. Tapi ini sangat powerful. Mereka berikan sumbangan, branding, segala macam dengan masker misalnya ya, dengan influencer-influencer secara digital, itu sangat powerful. Tapi yang saya mau bilang sebagai dealership misalnya, apakah misalnya CEO dari dealership bikin letters, bikin surat, oke, kami dari merek A, dealer kami ada untuk bersama Anda, memberikan jawaban, segala gitu teman-teman. Sehingga ini momentum untuk kita buat dealer kita dikenal, brand kita dikenal. Show untuk kita lihat. Untuk merek-merek baru misalnya, kita bisa tunjukkan juga, oh kita nggak keluar dari Indonesia, komitmennya ada. Itu perlu disampaikan video-videonya. Dan kita perlu lihat gini teman-teman, yang kami mau perhatikan. Tadi kita lihat perilaku pelanggan, mereka mungkin karena buying power dan segala macam, apakah kita juga menyiapkan suatu segmen produk ataupun services yang competitive price tapi complete features? Komunikasikan kepada pelanggan dan sampaikan apa segmen kita tersebut. Kita harus bisa mulai redefine dan juga siapkan strategi yang ada. Nah, basically itu adalah presentasi dari saya, teman-teman semua, dan saya kembalikan ke Pak Hendrik sebagai moderator kita jika ada pertanyaan. Silakan Pak Hendrik. Oke, terima kasih Pak Swendra. Ya, Bapak dan Ibu sudah melihat gimana dampak dari COVID ini terhadap industri otomotif. Ternyata dampaknya itu cukup besar, di mana market tahun ini hanya diprediksi sampai dengan 600.000 unit. Nah, kita sih berharap setelah dibukanya PSBB ini, market akan secepatnya untuk rebound. Namun yang seperti Bapak Ibu lihat, ternyata fenomena ini nggak terjadi di Indonesia aja, tapi juga terjadi di beberapa negara tetangga kita di ASEAN, termasuk juga China. Tapi yang kita tahu memang China luar biasa reboundnya karena adanya campur tangan dari pemerintah, gitu ya. Nah, kita juga melihat ada beberapa indikator yang membuat kita bisa optimis untuk market ini bisa rebound secepatnya, yaitu rasio kepemilikan mobil yang masih relatif kecil di Indonesia, dan juga hasil survei yang mengatakan bahwa ada kecenderungan orang ini akan memakai kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi publik, karena memang mungkin mereka takut terpapar virus gitu ya. Bahkan kemarin saya ada baca berita, sepeda lipat aja sekarang katanya lagi booming nih. Karena orang sekarang lagi bike to work gitu ya. Jadi mereka memilih sepeda lipat untuk ke kantor. Nah,
juga tadi ada beberapa strategi yang dipaparkan oleh Pak Suhendra terkait dengan organisasi. Nah, kita sudah akan memiliki new normal, di mana kita harus siap untuk menghadapi itu. Yang pertama tadi, ada nggak kita tim reaksi cepat yang bisa membaca dinamika pasar? Jadi kalau ada perubahan di pasar, kita bisa langsung action, kita bisa lihat fenomenanya akan kemana. Kemudian juga kita melakukan priority bisnis, ya. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini memiliki beberapa priority bisnis, kita tinjau ulang lagi. Mana yang benar-benar memang harus dijalankan. Kemudian juga digital, dengan perkembangan yang luar biasa, apakah organisasi kita sudah siap untuk itu? Dan juga sebagai leader-leader di masing-masing kita juga harus berani untuk mengambil keputusan dan juga merubah plan yang sudah ada untuk lebih beradaptasi dengan pasar. Dari sisi pengalaman pelanggan, tadi kita lihat bahwa kesiapan kita dalam menerjemahkan pengalaman pelanggan ke dalam format digital, ini juga penting. Karena memiliki account digital itu adalah langkah pertama. Tapi gimana caranya customer itu memang memakai account digital kita itu untuk bertransaksi atau trafficnya kita ambil. Dan apakah pelanggan sudah merasa aman kalau untuk datang ke kantor, ke dealer, gitu ya. Kemudian juga di saat pandemik ini, penting bagi kita sebagai pelaku bisnis untuk lebih aktif mendatangi customer dan menjaga supaya mereka tidak beralih ke kompetitor. Nah, itu kira-kira beberapa key points yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhendra. Sekarang saya masuk ke Q&A. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Suhendra, di fitur Q&A. Yang pertama ada yang nanyakan gini, Pak. Tadi kan lihat memang Bapak sudah memaparkan mengenai market otomotif gitu, Pak ya. Di mana market itu terkena dampak cukup dalam akibat pandemik ini. Nah, kira-kira gini, Pak. Kan kalau beli mobil ini kan related banget dengan leasing nih. Dan sekarang leasing itu katanya udah mulai selektif banget gitu ya. Nah, apa sih Pak yang terjadi di kondisi di perusahaan leasing sekarang? Dan referensinya, apakah mereka, kondisinya gimana sekarang mereka? Gitu Pak, kira-kira Pak. Baik, Pak Hendrik. Nah, kami sedang coba jawab gini teman-teman. Berdasarkan data ataupun analisa dari resources kita ya, sumber data kita melihat leasing. Sekarang kita bayangkan leasing. Mereka adalah lembaga pembiayaan yang sangat harus memastikan cash flow ataupun kesehatan mereka, keuangan mereka gitu juga ya. Nah, kami mendapat berita atau data bahwa bahkan banking leasing, jumlah total amount atau uang yang dimana pelanggan mau melakukan restrukturisasi ataupun meminta keringanan itu lebih dari 100 triliun teman-teman. Bayangin mereka. Itu yang terjadi ya di pasar leasing. Tapi yang non banking, biasanya lembaga leasing lain dari otomotif itu hampir 40 triliunan. Konsumernya atau konsumennya, debiturnya gitu ya, yang kredit sama mereka meminta untuk restrukturisasi atau keringanan. Jadi kita bisa lihat memang ini pun struggling mereka sebenarnya. Maka kita sebagai pelaku otomotif, apakah kita berikan data yang baik? Apakah kita beri calon konsumen misalnya terkait dengan bagaimana konsumen tersebut dan segala macam ya? Profilingnya seperti apa? Sehingga kita bisa siap membantu mereka juga. Itu Pak Hendrik. Oke, thank you Pak Suhendra. Nah, pertanyaannya berikutnya terkait dengan market otomotif di Indonesia, Pak. Kalau tadi kan kita lihat ada indikator yang memang market itu di Indonesia itu masih menarik gitu Pak ya. Dilihat dari rasio kepemilikan, kemudian juga ke depan perekonomiannya juga masih baik. Nah, tapi kalau di satu sisi kalau kita lihat banyak juga pemain otomotif yang memilih untuk keluar dari Indonesia, Pak. Dari beberapa brand ada yang menutup pabriknya, ada yang udah menutup sektor penjualannya di Indonesia. Nah, ini kan agak kontradiktif nih, Pak. Di satu sisi kita bilang marketnya itu memang menarik, di Indonesia masih menarik, tapi di sisi lain kok mereka pada keluar dari Indonesia. Gimana, Pak, fenomena ini, Pak? Siap. Terima kasih Pak Hendrik. Saya sering jawab begini teman-teman.
hengkangnya suatu merek, kita nggak usah sebut merek di sini ya, keluarnya dari satu merek memutuskan untuk mengecilkan operasional ataupun berhenti berjual, berkompetisi di Indonesia. Kalau kita lihat karakter mereka, merek-merek ini mereka berada secara global. Mungkin dia di ASEAN, bukan di Indonesia aja, tapi dia ada di Thailand, ada di Vietnam, atau di Singapura, atau Malaysia mungkin. Gitu ya. Sehingga sebagai pemain merek ini, mereka akan analisa gimana profitability mereka di pasar ini, apa peluang mereka. Mereka mungkin sudah mencoba beberapa hal ya. Apakah produk dan services mereka bisa bertahan atau kompetisi di Indonesia? Nah, ini yang membuat mereka ambil keputusan untuk keluar ataupun tidak, untuk keluar atau tidak beroperasional lagi di Indonesia. Jadi kalau saya bisa simpulkan, orang-orang yang atau merek-merek tersebut, mereka sudah punya global presence, mereka menganalisa competitiveness mereka as per experience sesuai dengan pengalaman, dan juga ketiga, mereka tidak punya produk yang dan komunikasi yang cocok untuk pasar Indonesia. Karena pasar Indonesia juga sangat unik ya untuk bisa kita perhatikan. Itu Pak Hendrik yang saya bisa jawab. Oke, terima kasih Pak. Yang berikutnya terkait tadi juga dengan hasil survei, di mana sekarang customer atau calon pelanggan lebih memilih media digital gitu ya, untuk mereka mencari informasi. Dan tadi juga Bapak bilang di presentasi bahwa sekarang mungkin orang ketemu orang lain tuh takut gitu. Jadi mungkin ada beberapa pelaku bisnis ini yang sudah memakai aplikasi Zoom atau Google Meet atau apapun itu, ya, mereka membuat presentasi produk ke customer. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak? Gimana caranya kita menarik customer sehingga mereka bersedia ikut untuk mendengarkan presentasi melalui media digital ini, Pak? Baik, Pak Hendrik. Saya senang jawab begini ya. Apa yang membuat pelanggan tertarik? Atau kita bertanyanya begini, apa yang membuat diri kita tertarik untuk mendengarkan sesuatu? Pertama adalah informasinya. Kedua adalah what's in it for them? Apa untungnya bagi pelanggan yang kita mau lihat? Nah, pada saat kita bikin event, kalau saya boleh sarankan, kita harus ada tema yang menarik bagi mereka. Contoh, jangan hanya, oke, saya mau launching produk merek A, model A, yuk Bapak Ibu dengerin saya. Nggak mau mereka. Mungkin ya, nggak mau. Gitu. Tapi kalau kita ada misalnya video mengenai tema tertentu, misalnya mengenai kesehatan, atau kita gandengkan dengan misalnya kalau kita punya influencer yang menarik. Nah, ini akan jauh lebih powerful pada saat kita melakukan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian. Itu pertama. Kedua, mari kita analisa database kita. Database dari pelanggan yang kita akan undang mereka dan dapat respon positif gitu, atau hot prospect kita untuk kita bisa lihat. Jadi kembali tergantung dari tema yang kita mau lakukan, jangan hanya produk tertentu. Tapi kalau Anda punya database pelanggan, let's say orang yang udah beli merek A, sudah 5 tahun database kita, waktunya ganti, yuk mulai, tapi kasih paket-paketnya. Bapak Ibu ada door prize loh, ada hadiahnya loh kalau ikut Zoom produk kita, dengerin dari produk expert kita, jual segala macam. Kayak gitu Pak Hendrik. Harus dilihat detail situasi by situasi. Oke, terima kasih Pak Sudha. Nah, ada pertanyaan berikut Pak. Ini dari salah satu memang pelaku penjualan mobil gitu ya. Jadi bilang begini Pak, kalau kita lihat sekarang iklan di internet gitu ya, penggunaan sosial media memang bagus sekali untuk mendapatkan prospek yang baru. Tapi kalau kita lihat sekarang jujur aja semua sales mungkin udah pakai juga tuh di sosmed, di internet, mereka iklan juga gitu ya. Jadi persaingannya pun mungkin luar biasa juga di sosmed atau internet ini. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah masih ada peluang atau dengan kata lain cara yang gimana sih Pak yang efektif sehingga keberhasilan menggunakan media digital ini lebih bisa ditingkatkan, Pak?
Oke. Jadi pertanyaannya adalah kompetisi dalam hal sekarang kan berbondong-bondong orang melakukan aktivitas digital gitu ya. Kompetisinya sekarang bagaimana kita tetap bisa efektif yang ada begitu. Nah, jawaban saya adalah gini teman-teman. Pengalaman ataupun melakukan sesuatu di digital itu bukan hanya posting sesuatu. Bukan hanya kita oke, ada gambar bagus kita sampaikan. Tapi teman-teman juga harus melakukan analisa yang ada. Contoh misalnya, segmen pasar ini, atau contoh ya, kalau saya sedang ambil contoh begini. Saya akan berikan iklan, ataupun menuju karena iklan itu bisa selektif ya, kita bisa ganti, bisa tentukan siapa kriterianya dan segala macam. Kita perlu lihat gini, saya akan coba beriklannya bermain ke industri-industri yang lagi growing misalnya. Yang impact-nya mungkin nggak terlalu besar kepada di otomotif, misalnya telekomunikasi, kesehatan gitu ya. Itu kita bisa targetkan di iklan digital kita, itu satu. Kedua, tema iklan kita sendiri kita harus buat. Apa bedanya kita dengan yang lain? Activity-nya apa yang ada? Sehingga kita akan jauh lebih mengungguli mereka. Dan ketiga, tetap konsisten. Konsistensinya. Jadi memang mungkin customer sekali dua kali, tapi bagaimana kita iklan kita itu membuat awareness dari digital showroom kita atau keberadaan kita secara sosial media ataupun secara iklan tersebut, Pak. Jadi memang sekali iklan, aduh udah nggak bisa, dua kali nggak dapat hasil. Jangan menyerah, kita harus tetap terus secara konsisten dan analisanya yang ada. Kami senang jawab gitu, Pak Hendrik. Oke, terima kasih Pak Swendra. Nah, masih terkait dengan digital marketing nih Pak. Tadi kan kita lihat memang dari presentasi bahwa sudah saatnya pembelian kendaraan pun juga sudah memakai media digital gitu ya. Apapun itu bentuknya, misalnya digital showroom atau yang lain. Nah, sudah ada belum sih Pak referensi berapa sih konversi dari orang yang pindah yang tadinya belinya itu langsung atau offline gitu ya ke digital Pak? Ada nggak referensinya Pak? Oke, teman-teman, secara khusus berapa konversinya atau referensi perubahannya memang kita belum analisa dan kita belum lihat datanya. Tapi yang saya mau lihat adalah begini teman-teman. Berapa peningkatan pembelian secara digital di overall bisnis secara retail? Kita lihat misalnya peningkatan Tokopedia, Lazada gitu ya, atau Shopee, itu meningkat secara digital luar biasa. Itu satu ya. Kedua, secara otomotif. Kembali otomotif kita lihat data tadi bahwa orang yang sudah punya mobil 17% doang yang mau beli. Tapi itu peluang kita kan yang ada. Yang saya mau tanamkan di pikiran kita adalah gini. Peluang digitalnya tetap ada dan orang kita harus presence atau hadir secara digital. Dan orang yang udah browsing internet, channelnya kita siapin. Orang yang udah browsing, udah chatting, udah nanya gitu ya, itu akan seharusnya udah menjadi medium prospek kita. Karena dia udah melakukan itu. Itu seperti orang datang ke showroom misalnya. Nah ini yang kita perlu sampaikan atau pastikan keberadaan kita di digital dan experience digitalnya gimana. Jangan sampai kita launching digital showroom kita, loadingnya lama banget. Atau kita bikin social media activity, responnya lama banget. Itu experience-nya akan sangat mengganggu dari pelanggan. Gitu. Itu sih gambaran saya gitu Pak Hendrik. Jadi secara data memang belum kita lihat ya untuk kali. Oke. Nah, yang berikutnya pertanyaan mengenai bisnis dari otomotif sendiri gitu Pak ya. Jadi kalau kita lihat kan sekarang memang penjualan itu turun sampai 90%. Nah, sebagai sebuah perusahaan otomotif, gimana caranya kita bisa bertahan dengan penjualan yang turun sebesar 90% itu, sedangkan perusahaan itu masih mempunyai OPEX, gitu ya, yang masih berjalan. Nah, gimana cara mensiasatinya supaya perusahaan selain bisa bayar OPEX juga bisa membiayai proses biaya lain seperti masih bisa mengiklan dan segala macam, Pak. Gimana kira-kira, Pak? Pertanyaan yang menarik ya Pak. Nah kita harus lihat gini teman-teman. Yang ada adalah begini. Bapak Ibu sekalian, kondisi otomotif yang ada sekarang memang membuat turun sekali market. Gitu. Tapi yang kami mau perhatikan adalah apa
sumber-sumber pendapatan yang kita bisa lihat, yang kita bisa fokuskan. Tadi kami memberikan masukan, contoh, apakah kita bisa meningkatkan, let's say, sumber alternatif pendapatan dengan inovasi bisnis? Anda bisa melihat misalnya kalau dari kami, contoh services Anda, regular maintenance, bagaimana menggrab dan mengedukasi pelanggan. Kalau Bapak Ibu berada di merek yang terkenal dengan populasi yang sudah besar gitu ya, ini bisa menjadi sesuatu, mungkin saya harus fokus dulu di sini. Meanwhile, kita melihat pasar, kita lihat fokus di service, bagaimana bring additional services kepada pelanggan, mobilnya dijemput atau segala macam, itu yang kita perlu lihat. Sehingga paling nggak operational expense kita bisa terbantu. Gitu sih Pak. Jadi lihat bisnis-bisnis lain yang kita bisa lihat di dalam hal dealership spare part, bisnis service, dan segala macam. Itu Pak yang kami bisa pastikan. Oke. Terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya terkait dengan usaha pemerintah untuk menstimulate market otomotif nih, Pak. Nah, menurut Pak Swendra, sejauh ini apakah pemerintah sudah melakukan stimulasi yang khusus untuk industri otomotif, gitu ya? Dan kemudian kira-kira kalau misalnya belum, apa yang harus dilakukan, Pak, oleh pemerintah supaya itu benar bisa dilakukan dan bisa merebound market otomotif, melihat juga praktek di negara lain, Pak. Oke. Bapak, saya sedang melihat di Indonesia, gitu ya. Dari pengamatan kami dan kita baca, kita ikuti, kita amati, gitu ya. Pemerintah di Indonesia belum melakukan spesifik ke otomotif. Tapi secara general di bisnis, pemerintah sebenarnya menggelontorkan insentif yang sudah di-approve 450 triliun. Sedang diminta dinaikkan menjadi 600 triliun. Tapi secara spesifik di otomotif belum ada nih. Nah mungkin nanti kalau dari saya, kita harus melihat benchmark negara lain. Tadi saya sebutkan misalnya negara China gitu ya. Dia bisa memberikan insentif pembelian mobil itu 20 juta untuk mobil listrik dan 10 juta untuk mobil non listrik. Itu akan sangat menstimulus. Mungkin dari pelaku-pelaku otomotif, Daikindo segala macam, mungkin sudah mencoba mensiasati hal tersebut, keringanan pajak atau segala macam Pak, untuk bisa mereka melihat atau menstimulus terkait dengan industri otomotif. Dan jawaban saya gitu Pak. Jadi pemerintah di Indonesia belum secara spesifik ke industri otomotif. Banyak yang mereka perhatikan lainnya. Oke, terima kasih Pak Swendra. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Ada melupakan satu bisnis di otomotif, yaitu bisnis used car, Pak. Gitu ya. Nah, menurut Pak Suhendra, gimana kondisi bisnis used car sekarang terkait dengan pandemik ini? Dan gimana nanti prospek ke depannya, Pak? Setelah pandemik ini, kira-kira bisnis used car ini gimana? Baik. Terima kasih Pak Henry. Bisnis used car, kita tahu bahwa bisnis used car ada beberapa proses bisnis Pak. Pertama, mendapatkan barang dan menjual barang stoknya mereka, atau menjual barang tersebut ke masyarakat atau pelanggan. Yang saya mau lihat adalah gini, ada peluang di bisnis used car. Kemampuan pelanggan untuk membeli mobil. Tadi kita lihat bahwa ada mau beli mobil 34%. Mungkin kita bisa melihat peluang tersebut untuk lihat, mungkin certified used car. Certified used car maksudnya yang tersertifikasi oleh agen pengulang merek gitu ya. Anda bisa menawarkan, daripada beli baru Bu, kondisi merek kami, model kami dengan sertifikasi dari kita, ini harganya A. Ini juga peluang bisnis lain gitu Pak Hendrik ya, yang kita bisa lihat. Jadi ini bisa ditawarkan. Kedua, mutualisme. Kita saling bekerja sama. Contoh, pelanggan kan mau beli mobil. Mobil mereka mungkin udah 5 tahun. Nah, kita bisa tawarkan paket dengan used car sehingga bisa bareng-bareng gitu ya, untuk ngambil mobil bekas mereka, jual mobil baru. Itu yang bisa kita pikirkan bersama divisi used car. Saya bisa lihat begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Swendra. Oke, Bapak dan Ibu, semua pertanyaan yang masuk sudah saya sampaikan ke Pak Swendra dan tadi sudah dijawab.
karena waktu juga sudah mendekati jam 3:30, saya akan handover acara ini balik ke Bu Yemima untuk meneruskan acara selanjutnya. Silakan Bu Yemima. Oke, terima kasih Pak Suhendra juga Pak Hendrik untuk pemaparannya dan penjelasannya. Dan para peserta, kami harapkan sebelum meninggalkan Zoom webinar ini, kami akan launch polling dan bisa Bapak dan Ibu isi. Pertanyaannya hanya kurang lebih 6 pertanyaan, jadi butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menyelesaikannya. Kami akan launch sekarang, dan kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk mengisinya, dimulai dari sekarang. Polling akan kami tutup sebentar lagi. Silakan diselesaikan Bapak dan Ibu yang belum menyelesaikannya. Baik. Bapak dan Ibu peserta, terima kasih atas partisipasinya dalam webinar sesi kedua kali ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau pemaparan materi ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @degreesinergi untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang servis-servis yang kami miliki. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Saya mewakili Degree Sinergi Internasional menutup acara ini. Sampai kita ketemu lagi.